Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kelompok atau groupthink. Ini identitas saya. Pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok didefinisikan sebagai cara berunding anggota kelompok yang digunakan ketika keinginan mereka untuk mencapai kebulatan suara mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana yang tersedia untuk bertindak. Tujuan kelompok. Menurut Janis, dia berpendapat bahwa ketika kelompok-kelompok dalam pemikiran kelompok, mereka langsung terlibat dalam mentalitas untuk melestarikan keharmonisan kelompok. Janis 1989, halaman 60. Untuk tujuan ini, mengambil jalan damai lebih penting daripada mengambil keputusan yang jelas dan tepat. Menurut Janis, anggota kelompok gagal untuk mempertimbangkan peringatan ke depan dan bias mereka serta keinginan untuk tetap harmonis dibayangi penilaian kritis terhadap keputusan sendiri. Biasanya, proses pengambilan keputusan menggarisbawahi pemikiran kelompok adalah sejarah. Randy Hirokawa, Dennis Gouran, dan Amy March, 1988. Misalnya sampai pada kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang salah menandai bercanda dari pesawat ulang-alik. Jangan dengar. Selanjutnya, John Scott dan Matthew Ward 2003 berkomentar bahwa prinsip-prinsip pemikiran kelompok sedang bekerja ketika Columbia. Pesawat ulang-alik lain hancur sebuah jenis cepat oleh raksasa penerbangan Boeing dan insinyur mereka memikirkan bahwa orang-orang kita yang bekerja secara kolektif bias lebih bodoh daripada jumlah otak mereka. Asumsi dan pemikiran kelompok. Pada intinya, pemikiran kelompok adalah suatu teori yang berkaitan dengan komunikasi kelompok kecil, yang tujuan utamanya adalah untuk membuat keputusan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan lain dari kelompok-kelompok kecil termasuk berbagi informasi, bersosialisasi, berhubungan dengan orang dan kelompok-kelompok eksternal. Macam-macam asumsi. Nomor 1, kondisi dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. 2, penyelesaian masalah kelompok adalah terutama sebuah proses yang terpadu. Yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan kelompok seringkali rumit. Asumsi pertama dari pemikiran kelompok berhubungan dengan karakteristik kehidupan kelompok. Ernest Borman 1996 mengamati bahwa anggota kelompok sering memiliki sentimen bersama dan investasi emosional, dan sebagai akibatnya mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok. Pemikiran kolektif ini biasanya menjamin bahwa kelompok akan serasi dan mungkin sangat kohesif. Kekompakan didefinisikan sebagai sejauh mana anggota kelompok bersedia untuk bekerja sama. Ini adalah rasa bersamaan kelompok. Kohesi adalah perangkat yang membuat kelompok utuh. Jika semua anggota berkomunikasi pada setiap pertemuan, maka itulah yang disebut dengan kohesi. Asumsi kedua, penyelesaian masalah kelompok adalah terutama sebuah proses yang terpadu. Asumsi kedua, kami membahas proses penyelesaian masalah dalam kelompok kecil. Hal ini biasanya merupakan suatu usaha terpadu. Dengan ini kita berarti bahwa orang tidak cenderung untuk mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Dennis Gouran 1998 mencatat bahwa kelompok-kelompok tersebut rentan terhadap kendala afiliatif, yang berarti bahwa anggota kelompok mempertahankan masukan mereka daripada resiko penolakan. Asumsi ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan seringkali rumit. Asumsi ketiga menggarisbawahi sifat alami pada banyak penyelesaian masalah dan kelompok yang berorientasi pada tugas yang dimiliki seseorang. Mereka biasanya kompleks. Dalam membahas asumsi ini, mari kita lihat pertama kelompok-kelompok ini.
Pertama, anggota kelompok kecil harus memahami banyak alternatif yang tersedia bagi mereka dan bias membedakan antara alternatif ini. Addison dan pemikiran kelompok. Janis 1982 percaya bahwa 3 kondisi mendorong pemikiran kelompok. Yang pertama, kekompakan tinggi dari kelompok pengambilan keputusan. Yang kedua, karakteristik struktural tertentu dari lingkungan di mana kelompok berjalan. Yang ketiga, karakteristik situasi dan eksternal penuh tekanan. Kekompakan kelompok. Kekompakan adalah suatu kondisi antecedent. Kekompakan dapat menyebabkan pemikiran kelompok. Pada beberapa kelompok, kohesi dapat menyebabkan perasaan positif tentang pengalaman kelompok dan anggota kelompok yang lain. Kelompok yang sangat kohesif mungkin lebih antusias tentang tugas mereka dan merasa diberdayakan untuk mengambil tugas-tugas tambahan. Janis 1982 berpendapat bahwa kelompok yang sangat kohesif mengarahkan tekanan besar pada anggota mereka agar sesuai dengan standar kelompok. Faktor struktural. Janis mencatat bahwa karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok. Yang pertama, isolasi kelompok. Yang kedua, kurangnya kepemimpinan yang adil. Yang ketiga, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan. Yang ketiga, homogenitas latar belakang kelompok. Isolasi kelompok. Isolasi kelompok mengacu pada kemampuan suatu kelompok untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar dan apa yang terjadi di sana. Kurangnya pemimpin yang adil. Lack of impartial leadership adalah anggota kelompok yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam hasilnya. Kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Lack of decision making procedure. Dennis Gauran and Randy Hirokawa 1996 menyarankan bahwa jika kelompok lain mengakui bahwa ada masalah, mereka masih harus mencari tahu penyebab dan tingkah masalah. Oleh karena itu, dapat dipengaruhi oleh suara-suara yang dominan dan pergi bersama dengan mereka yang memilih berbicara. Tekanan kelompok. Tekanan pada kelompok mungkin menimbulkan pemikiran kelompok. Tekanan terjadi ketika anggota kelompok dipengaruhi oleh masalah-masalah sumber daya atau kejadian baik di dalam maupun di luar kelompok. Gejala pemikiran kelompok. Untuk menggambarkan gejala ini dan untuk memberikan rasa bagaimana mengkonsepkan pemikiran kelompok, kita menjelajah kebijakan keputusan bahwa karena tekanan pasca trauma yang berlangsung dialami oleh veteran militer yang terus beresonansi sampai hari ini. Penilaian kelompok yang terlalu tinggi, ilusi kekebalan, keyakinan pada moralitas yang melekat pada kelompok. Ilusi kekebalan dapat didefinisikan sebagai keyakinan kelompok bahwa mereka cukup istimewa untuk mengatasi rintangan atau kemunduran. Kelompok ini percaya mereka tak terkalahkan. Keyakinan pada moralitas yang melekat dalam kelompok. Dengan merangkul keyakinan ini, anggota kelompok membersihkan diri dari rasa malu atau bersalah, meskipun mereka mengabaikan implikasi etis atau moral pada keputusan mereka. Pemikiran tertutup. Stereotip kelompok luar dan rasionalisasi kolektif. Stereotip kelompok luar. Kelompok yang berada dalam krisis sering terlibat dalam stereotip kelompok luar. Stereotip ini menggarisbawahi fakta bahwa setiap lawannya terlalu lemah atau bodoh untuk melawan taktik ofensif. Rasionalisasi kolektif merujuk pada situasi di mana anggota kelompok mengabaikan peringatan yang mungkin mendorong untuk mempertimbangkan kembali pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka mencapai keputusan akhir. Pada bagian besar keadaan, gejala ini dapat juga diartikan sebagai rasionalisasi. Tekanan menuju keseragaman. Pertama, sensor diri, ilusi kebulatan suara, pemikir yang menunjukkan diri sendiri, tekanan pada pembangkang. Sensor diri mengacu pada kecenderungan
anggota kelompok untuk meminimalkan keraguan dan menjawab argumen mereka. Janis berpendapat bahwa membungkam diri sendiri pandangan seseorang yang berlawanan dan menggunakan retorika dalam kelompok untuk lebih meningkatkan keputusan kelompok. Ilusi keberutan suara menunjukkan bahwa diam adalah tanda persetujuan, meskipun beberapa penasihat di lingkaran dalam Johnson merasa berbeda tentang intervensi Vietnam. Mereka diam. Keinginan ini mendorong orang lain di sekitar meja untuk percaya bahwa ada konsensus dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pemikir yang menunjuk diri sendiri. Pemikir percaya bahwa bertindak demi kepentingan terbaik dari kelompok. Janis memaparkan sebagai berikut. Rostow dengan cerdik menyaring masuknya informasi dan menggunakan kekuasaan untuk menjaga alih dan mengembangkan jauh dari gedung-gedung. Hal ini memiliki efek yang diinginkan untuk mencegah presiden dan beberapa penasihat menjadi sepenuhnya menyadari luasnya ketidakpuasan pada perang dan alasan. Tekanan pada pembangkang, gejala terakhir melibatkan menekan setiap anggota kelompok yang mengungkapkan pendapat, sudut pandang, atau komitmen yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Kemudian, apakah bahwa anggota kelompok percaya bahwa mereka yang secara terbuka tidak setuju sering mengundurkan diri atau digantikan? Janis 1982. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bobby. Mari.